Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Dwi Suryati dari kelas 2 Psikologi. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai statistika inferensial yang berjudul uji Kruskal-Wallis. Nah, kita masuk ke statistika inferensial uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu peralatan statistika non-parametrik dalam kelompok prosedur untuk sampel independen. Prosedur ini digunakan ketika kita ingin membandingkan dua variabel yang diukur dari sampel yang tidak sama atau bebas, di mana kelompok yang diperbandingkan lebih dari dua. Nah, ini rumus uji Kruskal-Wallis dengan N adalah jumlah sampel, RI jumlah peringkat pada kelompok I, NI jumlah sampel pada kelompok I. Nah, data observasinya berskala ukur ordinal, menguji apakah sampel independen berasal dari populasi yang berbeda, atau pengujian hanya dapat menentukan bahwa paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda, dan uji ini disebut juga analisis varian ranking satu arah Kruskal-Wallis. Nah, adapun kegunaan uji Kruskal-Wallis adalah yang pertama, digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif yang berbentuk ranking, di mana sampel merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang ketiga, uji pengembangan dari mean-Whitney test, maka variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada dua variabel. Nah, lalu asumsi uji Kruskal-Wallis ada datanya dianalisis terdiri lebih dari dua sampel acak. Datanya digunakan minimum adalah ordinal. Variabel yang diamati harus kontinu dan jenis skala untuk variabel independen adalah ordinal. Hipotesis uji Kruskal-Wallis adalah ada tidaknya perbedaan dari beberapa kelompok populasi yang diamati. Katakanlah satu variabel mewakili satu populasi, sehingga terdapat beberapa populasi yang diamati, maka pengujian hipotesisnya terdapat populasi ke K. Nah, adapun tahapan melakukan uji Kruskal-Wallis ini. Yang pertama, identifikasi data yang akan diuji menggunakan uji Kruskal-Wallis. Yang kedua, ranking seluruh observasi tanpa melihat nilai observasinya. Lalu, penentuan ranking untuk observasi yang sama menggunakan metode median. Misalnya, nilai observasi berturut-turut sampai ke 3 adalah 1, maka pada saat pemberian ranking seharusnya adalah 1-3. Namun, karena nilai observasinya sama, maka digunakan nilai tengahnya yaitu 2, sehingga ranking untuk ketiga observasi tersebut adalah masing-masing 2. Nah, ini contoh kasusnya, yaitu guru berorientasi pengajar, administratif, dan administrator dengan statistik uji sebagai berikut dan kriteria uji sebagai berikut. Selanjutnya kita penggunaan SPSS untuk uji Kruskal-Wallis. Nah, selanjutnya kita penggunaan SPSS untuk uji Kruskal-Wallis. Sebelumnya kita harus punya data terlebih dahulu untuk kita input. Langkah pertama, kita masuk ke SPSS, lalu kita klik variable view. Di sini kolom nama kita isi dengan skor dan pengajar sesuai dengan data yang sudah kita peroleh tadi ya. Dengan desimal 0, value pada kolom pengajar kita isi dengan 1 untuk guru berorientasi pengajar, yang kedua untuk guru berorientasi administratif, yang ketiga administrator. Oke. Di sini measure-nya kita pakai ordinal untuk keduanya. Nah, kita masuk ke data view. Nah, di sini kita gabungkan ketiga data di dalam kolom skor dengan selanjutnya di kolom pengajar kita isi dengan 1-3 sesuai data yang kita punya tadi, kita gabungkan seperti ini ketiga datanya. Kita masuk ke analyze, pilih non-parametric test, lalu K-independent sample, kita klik. Di sini ada skor dan pengajar.
skor kita masukkan ke kolom tes variable list, dan pengajar kita masuk ke grouping variable. Seperti ini, kita define range-nya dengan minimumnya 1 dan maksimum 3. Continue. Pilih test type Kruskal-Wallis, kita checklist, lalu klik OK. Nah, ini dia data output Kruskal-Wallis. Nah, ini dia hasil output data Kruskal-Wallis dengan SPSS. Hipotesis statistiknya H0, R1, R2, dan R3 tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Lalu H1-nya, R1, R2, dan R3 terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 pendidik dengan alfa 5%, K-nya 3, dan N-nya 14. Dengan kriteria uji H0 ditolak jika H hitung lebih besar dari alfa dengan H tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Nah, 0,0004 lebih kecil dari 0,05 dan 0,041 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, terdapat perbedaan sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Pendidik bertipe administrator bersikap paling otoriter dibanding tipe pendidik yang lain. Sekian pemaparan materi mengenai statistika inferensial uji Kruskal-Wallis. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.